Tia Gozwatul Fikriah, mahasiswa Universitas Pakuan, PPG dalam jabatan Angkatan 3 akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Dilanjut dengan surat-surat pendek. Oke, silahkan dipimpin doanya. Isti'adzan, siap. Doaan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dilanjut dengan membaca surat-surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Hadir semua tidak? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir semua. Berarti kita mulai belajarnya ya. Maka yang terjadi jika seseorang memiliki ginjal satu, mudah lelah. Terus apa lagi? Lemah. Proses urinnya tidak sempurna. Nah, ya, dan sangat cepat proses urinnya itu. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana suhu mempengaruhi pengeluaran keringat? Ngaruh nggak? Ngaruh. Ngaruhnya kenapa? Karena kalau suhunya panas, Ya, jadi kalau keringatnya atau suhunya panas, keringatnya pun akan cepat keluar. Kalau suhunya dingin berarti ya akan lebih lambat. Nah itu, jadi pengaruh suhu itu mempengaruhi. Berarti karena kita itu di sini membahas tentang suhu, ginjal, berarti minggu kemarin kita bahas tentang apa? Suhu dari kulit, apa lagi? Ginjal, hati, ada lagi? Ayat, yaitu ada di surat An-Nisa ayat 56. Ada yang membacakan? Ya, silakan. Boleh sambil dibuka Qurannya karena di sini takutnya nggak terlihat ya. Yang suaranya agak kencang ya, biar temennya kedengeran. Nakafaru bi ayatina sawfa musibah وما لدت ظهورهم فزعما وجودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. Artinya apa? Sungguh orang-orang yang kafir sesudah ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi dari surat
surat An-Nisa ayat 56. Dari artinya juga sudah terlihat ya, setiap kali kulit mereka hangus kami lapisan. Lapisan tadi kalau di dalam neraka itu kemudian hangus nih, diganti dengan kulit yang baru. Sama halnya dengan kita juga memiliki kulit. Kalau kulit kita kebakar nih, kena sundutan rokok, bakal balik lagi nggak kulitnya? Ya, jadi intinya kita itu harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Berarti harus bagaimana? Harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Kulit pun sama. Tadi lapisan kulit ada 3. Selain kulit berarti yang lainnya juga sama. Harus dirawat baik atau tidaknya nih sistem ekskresi kita. Sampai sini ada yang ditanyakan? Iya. Jadi intinya dari ayat ini kulit itu ada lapisannya. Jadi tidak hanya lapisan pertama. Lapisan pertama contohnya tadi kebakar, berarti ganti sama lapisan yang baru lagi. Nah itu dari surat An-Nisa ayat 56. Nah sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, karena di sini mungkin ada yang ngantuk, ada yang sudah bete, karena belajarnya dari pagi, belajar terus. Nah sekarang itu kita akan melakukan ice breaking dulu, biar kaliannya semangat dan fokus. Tapi ice breakingnya di tempat kursinya, duduknya masing-masing. Nah ice breakingnya, kalau ibu katakan door, berarti kalian bilangnya door. Kalau ibu katakan bu, berarti kalian katakan ah. Kalau ibu katakan door, berarti nanti bilang nggak kena, bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai. Harus kompak. Berarti baliknya ke sini semuanya, lihatnya. Yang duduknya ke sini berarti baliknya ke sini. Udah siap? Ya. Bu? Door. Nggak kena. Masih nggak fokus nih. Satu kali lagi harus kompak. Door. Boom. Door. Nggak kena. Oke, sudah panas otaknya? Udah? Kalau udah berarti kita mulai belajarnya, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas di sini tujuannya melalui kegiatan proyek peserta didik mampu membuat model alat peraga sistem ekskresi dengan baik. Jadi karena kemarin ibu sudah menugaskan bikin alat peraga, nah sekarang itu kalian berarti menampilkan alat. Kalian baca dulu di sini dalam APD-nya bagaimana sih? Silahkan dibaca dulu, dipahami dulu. Kalian lihat di situ kan ada 2 halaman ya. Di halaman pertama kalian tulis nama kelompoknya, namanya siapa aja, terus nanti ada petunjuknya. Kalian silakan baca, kemudian kalian nanti diskusikan sama temennya bagaimana di situ galeri walk itu. Saya kalau sudah berarti nanti kalian tentukan posisinya sebelah mana. Cm. Terus letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas telurnya kiri. Ada kapsul, yang ini piramida, yang ini ada papila, dan yang ini ada konstek. Pertanyaannya apa? Kan tadi situ ada empedu. Nah katanya mengapa empedu itu sangat penting dalam sistem pencernaan. Oh yang ada dalam. Lagi. Katanya kantong empedu itu untuk mengeluarkan racun. Berarti berupa apa? Rasanya bagaimana? Baik. Terus apa? Asam. Itu disebabkan oleh lambat elektrolit
bagian tubuh, contohnya kayak ketiak, kayak sela-sela tubuh yang mengeluarkan keringat ataupun Saraf simpatik kekelenjar keringat. Selanjutnya, di kelenjar keringat itu akan menjelaskan. Oke, kita kasih tepuk tangan buat semuanya. Kita menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Jadi intinya sistem ekskresi itu sebenarnya ada 4 ya. Ada ginjal, ada paru-paru, ada apa lagi? Kulit, ada hati. Semuanya bergerak atau namanya prosesnya semua ada di dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Mulai dari ginjal. Ginjal itu ada berapa jumlahnya? Ada 2. Di mana? Di mana enggak? Di kiri. Fungsinya untuk apa? Proses pembentukan kulit. Kalau tadi di awal kita sudah bahas kalau ginjalnya cuma 1, bagaimana? Mudah lelah. Lemah. Sedikit. Ada kulit. Tadi kulit itu berarti jaringan pelindung. Ya, jadi kenapa jaringan pelindung? Boleh kan ini ke sebelah sini? Kenapa disebut jaringan pelindung? Karena jaringannya apa? Melindungi organ tubuh. Hampir 100% ya. Ditutup oleh lapisan kulit. Kalau tidak ada kulit bagaimana? Ya, kelihatan si apa namanya? Tulangnya. Jadi nggak indah ya. Lihat ke temannya sebelah. Tulang aja, jantungnya kelihatan. Nah itu makanya fungsinya untuk melindungi jaringan keluar. Nah ini juga paru-paru. Karena paru-paru itu fungsinya hampir sama seperti sistem pernapasan ya. Kalau pernapasan untuk apa? Untuk oksigen. Nah karena di sini karena kita bahas sistem ekskresi berarti paru-paru itu fungsinya untuk apa? Kan di situ pertukaran CO2 berarti sisa yang keluarnya berupa CO2 dan H2O. Kalau nggak percaya kalian nanti kalau bercermin depan cermin kemudian keluarkan napasnya di depan cermin bagaimana nih? Kalau ada seperti embun berarti itu CO2 yang dikeluarkan. Itu kalau di dalam di paru-paru. Nah ini dari hati bentuknya seperti ini ya. Ada ini empedunya, kemudian ini hatinya ada berapa lobus? Ada 2 lobus, kanan dan kiri. Tadi fungsinya untuk mengeluarkan apa fungsinya? Sebagai pengawal racun, membentuk sel-sel darah merah pada janin atau kelenjar sistem pencernaan. Ini arti dari pembelajaran kita kali ini apa yang bisa kalian simpulkan? Kira-kira apa nih? Karena sistem ekskresi itu penting. Apalagi? Perlu dijaga. Ada lagi ya? Dapat beraktivitas. Terus apa lagi? Yang pun sangat bekerjanya dengan sangat baik. Jadi harus bersyukur. Kalian bayangkan kalau kalian itu ginjalnya cuma 1, kemudian hatinya cuma sebelah bisa? Atau kulitnya bagian luarnya itu luka? Nah itu ya, jadi harus bersyukur dengan keadaannya yang kita alami sekarang. Nah sekarang kita refleksinya nih. Refleksinya di sini ada emotnya. Kalian boleh nanti senyum sambil oke kalau pembelajarannya senang. Kemudian kalau kaliannya nggak suka dengan pembelajaran kali ini berarti kalian emotnya seperti ini. Bisa ya? Ini refleksinya ada berapa pertanyaan? 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sampai ekspresinya harus senang ya. Kemudian yang kedua, apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam
kehidupan saya? Sangat-sangat. Kemudian yang ketiga, apakah saya dapat menguasai materi pembelajaran pada hari ini? Bisa. Kemudian yang keempat, apakah saya terlibat aktif dalam proses pembelajaran hari ini? Aktif, Bu. Kemudian yang terakhir, apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompoknya? Bisa, Bu. Nah, itu ya. Jadi karena kalian sudah paham semua untuk pembelajaran kali ini, berarti kalian akan melakukan yang namanya proses. Ya. Jadi materinya nanti Ibu akan bagikan untuk pembelajarannya, berarti proses dulu. Oke, silakan ditutup bukunya, buatannya ini aja, pulpennya aja. Buku paketnya, buku catatannya ditutup karena kita akan melakukan proses. Seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah kita bahas dari tadi ya. Gangguan itu penyakit ya. Penyakitnya di sistem ekskresi bagaimana? Karena sistem ekskresi itu membahas pengeluaran, berarti ya gangguannya atau penyakitnya tentang pengeluarannya juga. Pengeluaran hati, penyakitnya bagaimana? Hati itu tidak hanya ada yang mengatakan hati itu penyakitnya itu penyakit iri. Ya, dari iri bisa menyebabkan semuanya, sakit hati juga sama. Nah, itu ya salah satunya. Kemudian nanti di minggu depan kita akan membahas tentang penyakit ginjal, kemudian penyakit kulit. Kayak yang sering di sini mah penyakit kulit ya. Ya, gatal-gatal, mungkin jarang mandi. Nah, itu yang sering kalian alami. Kemudian selain kulit ada lagi paru-paru. Paru-paru berarti penyakitnya apa? Asma, sesak napas, bronkitis. Nah, itu yang akan kita bahas di minggu depan. Pembelajaran kita kali ini
Kak Pelang silakan baca